Jika spare part merek lain bertahan 3 bulan, di Suzuki bisa 2 kali lipat. Akan sangat sulit untuk rusak karena materialnya sangat kuat. Walaupun konsekuensinya ya banyak dealernya yang tutup cepat. Di sini Suzuki masih peduli dengan pecinta Hayago yang gagah dan pemberani. Atau mungkin buat kalian yang mau mencoba hal baru karena sudah cukup jenuh dengan Matic yang bertaburan, atau cuma mau coba jadi cowok idaman di tahun 2000-an. Setelah segmen hujat untuk si Jarjit ini, kali ini kami akan mencoba membuat segmen positif untuk motor ini. Semoga saja ada sisi positifnya di balik bencana bertubi-tubi yang menimpa sales Suzuki akhir-akhir ini. Mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, motor ini benar-benar di-launching oleh Suzuki. Iya, beneran. Bukan editan orang-orang yang ingin menjelekkan Suzuki, tapi ini benar-benar bikinan Suzuki. Yang artinya, ini produk berkualitas, bertenaga, dan berkelas. Kalau kalian tidak menyukai muka ini, bisa dipastikan kelas kalian bukan Suzuki, tapi masih sekelas sama si klotok Hello Kitty. Walaupun mungkin ini terlihat aneh di mata kalian, tapi coba kita lihat bagian lainnya. Dan ternyata di bagian ini cukup enak dilihat. Lekukannya tegas, kaku, robotik, dan modern. Tidak seperti lekukan motor-motor Suzuki biasanya yang cenderung dinamis. Di sini sangat terlihat kalau lekukan ini mengikuti desain moge mereka yang sangat ganteng ini. Di bagian punuk konta ini walaupun sebelumnya cukup aneh, tetapi kalau dilihat-lihat lagi, ini membuat tampilannya makin padat dan makin nunduk. Dan berikut perbedaannya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Untuk headlampnya, ini juga mengikuti, bahkan bukan mengikuti lagi, karena ini sepertinya memakai sisa-sisa headlamp V-Storm, yang mana V-Storm dan Gixxer 250 adalah motor yang kelasnya di atas Satria ini. Jadi sebenarnya ini keren dong. Keren kan? Iya kan? Untuk lampu sen yang sudah dipisah, ini juga membuat motor ini makin maco, makin laki, dan makin tampan. Walaupun masih pakai teknologi lampu zaman kerajaan. Untuk roda yang kecil, hal ini karena menyesuaikan bentuk bodi motornya yang ramping. Malah kalau bisa dibikin lebih kecil lagi ukurannya, biar gak perlu modifikasi dan bisa langsung kopdar di pantai Madura. Komunitas, kalau tidak kopdar masih banyak alasan sibuk dengan pacar. Ingat kawan, yang nolongin kamu waktu ada masalah di jalan itu teman kamu, bukan pacar kamu. Untuk headlamp belakang juga sangat positif, karena ini memakai lampu yang tidak terpakai oleh Suzuki Bandit 150. Karena Suzuki Bandit tidak laku dan sudah terlanjur produksi spare part banyak, ya tinggal pakai saja di Satria ini. Termasuk lampu sen tadi juga sepertinya copotan dari Suzuki Bandot 150. Daripada nggak jadi uang dan akhirnya nyampah, yang tentu sangat tidak baik untuk kondisi bumi kita sekarang ini. Hal ini juga makin membuktikan kalau Suzuki sangat peduli dengan lingkungan. Dan bukan hanya kali ini saja, sepertinya mereka juga selama ini sengaja membuat produk-produknya nggak laku. Ya, supaya mereka tidak menyumbang banyak polusi di jalanan. Dengan membuat produk-produk yang super awet juga membuat mereka membuang sedikit sampah spare part. Jika spare part merek lain bertahan 3 bulan, di Suzuki bisa 2 kali lipat. Akan sangat sulit untuk rusak karena materialnya sangat kuat. Walaupun konsekuensinya ya banyak dealernya yang tutup cepat.
Dengan mereka masih memperbaharui tampilan Satria di tahun 2025 ini, menandakan Suzuki masih cukup serius di segmen bebek sport 150. Tidak seperti pabrikan Jepang lain yang sudah menganaktirikan segmen ini. Sehingga kalian yang masih suka dengan bebek sport, terutama Ayago yang ramping tapi mesinnya gahar, pabrikan ini masih memfasilitasi keinginan kalian. Sehingga kalian tidak harus berpindah ke Matic yang tenaganya ngempos dengan bodi yang cukup bongsor. Untuk mesin, tentu saja ini masih pakai mesin DOHC asli yang powerful. Kalau mesin lama saja belum ada yang nandingin, kenapa harus buat mesin baru ya kan? Walaupun memang mesin ini mengalami sedikit penurunan power. Yang sebelumnya 18,2 horsepower di 10.000 rpm, sekarang menurun menjadi 18,1 horsepower di 10.000 rpm. Tetapi untuk torsi puncak tetap sama, yaitu di angka 13,8 Nm pada 8.500 rpm. Artinya, secara akselerasi dan feel berkendara harian, Satria tetaplah motor 150 cc paling bertenaga di kelasnya. Karena teman sekelas lain udah nggak niat sekolah. Yang satu mesinnya masih SOHC, yang satu lagi sih udah DOHC, tapi mesinnya kelotok dengan tenaga Hello Kitty. Penurunan tenaga ini disinyalir bukan karena penurunan performa, melainkan efek samping dari upgrade besar pada sistem kelistrikan. Suzuki kini membenamkan alternator 3 fasa. Sistem ini menghasilkan arus listrik yang jauh lebih kuat dan stabil dibandingkan sistem full wave sebelumnya. Keunggulannya meliputi pengisian aki lebih cepat dan aman, mampu menopang perangkat listrik canggih seperti sistem perlampuan, termasuk lampu utama yang tampan ini, sistem injeksi, dan rem ABS dengan stabil. Namun beban pada mesin yang menarik generator 3 fasa ini menjadi sedikit lebih besar, dan inilah yang mungkin menjadi penyebab utama dari penurunan power tipis sebesar 0,1 horsepower. Dan bukan hanya kelistrikan, Suzuki juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara melalui satu fitur ini, yaitu Suzuki Clutch Assist System atau SCAS. SCAS pada Satria 2026 hadir dengan 2 fungsi utama. Yang pertama adalah Sleeper Clutch Function. Saat pengendara melakukan downshift atau penurunan gigi mendadak, kopling akan melonggar sebagian. Hal ini berfungsi untuk mengurangi efek engine brake yang berlebihan, sehingga deselerasi menjadi lebih halus dan ban belakang tidak mudah mengunci sehingga motor lebih stabil. Yang kedua, Assist Function. Pada kopling dilengkapi dengan mekanisme yang memungkinkan penggunaan per kopling lebih ringan. Hal ini membuat tuas kopling sangat empuk saat ditarik. Berbeda halnya kalau tuas rem yang ditarik, maka sensasi empuknya akan berbeda. Siapa itu? Siapa itu? Yang kesimpulannya, di tengah hiruk-pikuk motor Matic dengan berbagai gaya, dari gaya adventure yang takut polisi tidur, sampai yang akunnya paling sporty tapi velg nggak pernah ganti, di sini Suzuki masih peduli dengan pecinta Ayago yang gagah dan pemberani. Atau mungkin buat kalian yang mau mencoba hal baru, karena sudah cukup jenuh dengan Matic yang bertaburan, atau cuma mau coba jadi cowok idaman di tahun 2000-an. Soal bentuk lampunya yang mirip Jarjit, bahkan ada yang mengatakan kalau ini mirip pocong. Mungkin ilmu Suzuki yang bisa memprediksi masa depan juga sudah diterapkan di lampu motor ini. Seperti Suzuki Thunder, yang dulu menghilangkan kickstarter dan dibully. Malah sekarang hampir semua pabrikan motor mengikuti. Oh ya, Satria ini juga udah nggak pakai engkol-engkolan lagi. Jadi nanti kalau mogok kalian bisa pakai cara ini. Ada juga beberapa motor Suzuki zaman dulu yang katanya desain dan teknologinya jauh melampaui zamannya. Dan untuk desain lampu pocong ini juga sepertinya Suzuki sudah memprediksi masa depan motor ini. Kalau motor ini kedepannya bakal jadi penghuni gudang abadi. Desain dibuat mirip pocong supaya motor ini bisa bersosialisasi, biar lebih akrab sama pocong-pocong akamsi.
Dan kami juga mau berterima kasih sama Suzuki karena mereka sangat-sangat peduli. Tiap tahun selalu melakukan gebrakan tanpa bisa diprediksi, yang selalu memberikan ide konten untuk kami.